Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini di tanggal 25 Februari 2022 kita akan mencoba untuk menganalisa 5 buah emiten, diantaranya emiten yang dimiliki oleh Merdeka Copper Gold dengan kode emiten MDKA, kemudian BBTN atau Bank Tabungan Negara, TLKM Telkom Indonesia, EMTK Elang Mahkota Teknologi, dan AGII yang dimiliki oleh Aneka Gas dan Industri. Jadi kita mulai saja untuk pembahasan kita hari ini. Jadi kondisi IHSG hari ini itu tampak menguat sebesar 70,3051 poin, di mana ditutup di 6.888 pada penutupan market di hari ini. Dan tampak ada 302 emiten yang mengalami kenaikan dan 246 yang mengalami penurunan, di mana 135 emiten itu tidak mengalami penurunan. Dan tampak asing sendiri hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 1,08 triliun rupiah di IHSG. Dan kita mulai untuk emiten pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Merdeka Copper Gold, itu dengan kode MDKA. Itu MDKA hari ini tampak dibuka di harga 3840. Itu dengan rentang harganya adalah 3790 sampai dengan 3900 dan ditutup di 3870 atau menguat hanya sebesar 0,78% jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin yang di 3840 rupiah. MDKA tampak memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 257,94 miliar rupiah, di mana average price daripada MDKA hari ini adalah di 3.852,4 rupiah. Dan MDKA tampak paling banyak itu ditransaksikan di harga penutupan di 3870 itu sebesar 212.953 lot dengan 1.244 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada MDKA dalam satu bulan terakhir itu adalah di 3510 sampai dengan 3930, dan dalam satu tahun itu di 2090 sampai dengan 4140 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 192,28 miliar rupiah di emiten MDKA. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada MDKA hari ini, itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, top 3 broker dalam posisi netral, dan top 5 broker itu dalam normal distribusi, di mana tampak broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 3798 dan broker BK sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke RSI daripada MDKA, itu tampak RSI ini sudah bergerak di atas di atas rata-rata daripada RSI. Jadi RSI daripada MDKA itu tampak sudah berada di atas rata-rata. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume, MDKA itu tampak hari ini tepat berada di rata-rata volume dalam 20 hari terakhir, walaupun kalau kita perhatikan tampak sedikit menurun jika dibandingkan 2 hari belakangan ini. Dan kalau kita perhatikan MDKA di bulan Februari ini itu tampak kemarin MDKA berhasil memantul di EMA 100-nya. Jadi di sini berhasil memantul di EMA 100-nya dan juga berhasil terjadi breakout itu terjadi breakout antara EMA 20 dan 50. Dan hari ini tampak MDKA kalau kita perhatikan itu tampak memantul di EMA 20-nya, didorong juga oleh faktor emas yang cukup meroket tinggi akibat konflik antara Rusia dengan Ukraina, sehingga bagi kami untuk MDKA ini kemungkinan akan tertahan di atas Fibo 23,6-nya, di mana akan segera menuju ke resisten pertamanya di harga 3960 dan resisten keduanya di 4140 rupiah. Dan untuk meminimalisir risiko bagi kami untuk cuan mania
itu mungkin bisa di stop loss itu kalau MDKA berada di bawah Rp3740. Emiten selanjutnya akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara, itu dengan kode emiten BBTN. Jadi kalau kita perhatikan BBTN hari ini tampak dibuka di harga 1740 dengan rentang harganya adalah 1740 sampai dengan 1780 dan ditutup di 1775 atau menguat 35 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin yang di 1740 rupiah. Rentang harga BBTN sendiri hari ini adalah di 1740 sampai dengan 1780 rupiah dan tampak BBTN hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 46,84 miliar rupiah dengan average price-nya di 1765,6 rupiah. BBTN sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah satu tik di bawah harga penutupan yaitu di 1770 itu sebesar 83.778 lot dengan 651 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan rentang harga BBTN dalam satu bulan terakhir, itu tampak rentang harganya di 1565 sampai dengan 1835 dan dalam setahun itu rentang harganya di 1220 sampai dengan 2180 dan asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy sebesar 2,52 miliar rupiah di emiten BBTN. Dari sisi banner detektornya sendiri untuk BBTN kalau kita perhatikan tampak top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, top 3 broker dalam posisi big akumulasi dan top 5 broker dalam kondisi normal akumulasi, di mana tampak broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1746 dan broker PD sebagai top net seller-nya. RSI daripada BBTN sendiri itu tampak memantul dari average-nya ini sudah mulai bergerak ke atas, akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume tampak dalam satu minggu ini volume dari perdagangan BBTN ini masih berada di bawah rata-rata 20 hari terakhirnya dan kalau kita lihat pola daripada BBTN jika menggunakan teori Fibonacci Elliott Wave itu tampak setelah kita tarik dari bulan Juli ini sebagai Fibo yang pertama, ini Fibo kedua, ketiga, keempat dan kelima itu tampak saat sekarang ini BBTN ini sedang dalam pembuatan wave kelimanya sehingga terlihat juga untuk BBTN ini berhasil breakout dari resistennya yang menjadi support hari ini dan berhasil memantul di daerah ini dan kalau kita perhatikan juga itu tampak untuk BBTN ini berhasil sudah terjadinya golden cross atau terjadinya perpotongan antara EMA 20 dengan EMA 50-nya sehingga dalam jangka waktu dekat ini pergerakan BBTN akan bergerak ke atas karena dalam jangka pendeknya dan kalau kita perhatikan juga jika ini berhasil terkonfirmasi dengan baik terjadinya perpotongan di sini kemungkinan BBTN ini akan memantul menuju resisten pertamanya di 1880 dan selanjutnya jika bergerak terus ke utara akan berpotensi melanjutkan kenaikannya ke 1940 jika memang terkonfirmasi terjadi wave 5 secara Elliott Wave. Dan untuk meminimalisir risiko sendiri bagi kami jika kondisinya itu berada di dari Fibo 38,20 atau di kisaran mendekati EMA 200-nya di 1650 atau antara 1650 sampai dengan 1675 itu kemungkinan sebaiknya cuan mania untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir risiko. Dan emiten ketiga yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Telkom Indonesia.
itu dengan kode emiten TLKM. Jadi kalau kita perhatikan TLKM tampak hari ini itu dibuka di harga 4240 dengan rentang harganya adalah 4240 sampai dengan 4350 dan ditutup di 4340 atau menguat sebanyak 2,36% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 4240 rupiah. Dan Telkom sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 902,97 miliar rupiah dengan average price-nya di 4325,39 rupiah. Di mana TLKM hari ini paling banyak diperdagangkan di harga penutupan yaitu di 4340 itu sebesar 1.085.414 lot dengan 2020 kali transaksi. Dan untuk rentang harga daripada TLKM sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu tampak dari 4150 sampai dengan 4550 dan dalam setahun kalau kita perhatikan tampak harga sudah cukup mendekati all time high-nya di mana rentang dalam setahun di 3000 sampai dengan 4550 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy di emiten TLKM hari ini sebesar 21,21 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk TLKM itu tampak hari ini top one broker. Ini masih tanggal 24. Kalau kita perhatikan di tanggal 25 itu untuk TLKM kalau kita perhatikan itu tampak TLKM di tanggal 25 itu tampak top one broker ini sedang melakukan posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker ini dan top 5 broker dalam normal akumulasi di mana broker AK adalah sebagai top net buyernya di harga 4324 dan broker CS sebagai top net sellernya. Dari sisi RSI-nya sendiri juga tampak sudah bergerak menuju ke utara dan sudah berada di atas rata-rata di atas 50 dan hal ini juga terkonfirmasi baik sinyalnya dengan volume perdagangan hari ini yang cukup lumayan meningkat jauh jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya atau minggu ini. Dan kalau kita perhatikan volume perdagangan hari ini daripada Telkom ini cukup lumayan bagus, berada di atas volume rata-rata 20 hari. Dan kalau kita lihat Telkom hari ini itu tampak berhasil memantul di area support horizontal dan Fibo 78,6-nya serta EMA 50-nya ini berhasil memantul di sini. Dan setelah berhasil menutup daripada gap yang terjadi di tanggal 10 Februari, ini kemungkinan Telkom akan berpotensi menuju resisten pertamanya di 4.400 dan resisten kedua di 4.550. Dimana jika berhasil breakout dari resisten keduanya ini, jadi di resisten 4.550 maupun 4.400, ini tampak TLKM akan berpotensi melanjutkan strong uptrendnya. Jadi kalau kita perhatikan di agak perkecil, ini tampak lumayan uptrend daripada TLKM. Kalau kita lihat dari Juli 2021 ini tampak terus bergerak ke atas. Dan emiten selanjutnya yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Elang Mahkota Teknologi itu dengan kode emiten EMTK. Jadi kalau kita perhatikan EMTK itu tampak hari ini dibuka di harga 2080 dengan rentang harganya adalah 2030 sampai dengan 2180 dan ditutup di 2070 atau sama dengan harga penutupan di hari kemarinnya. MTEK hari ini memiliki volume perdagangan sebesar 177,41 miliar rupiah dengan average price-nya di 2115,6. Dan kalau kita perhatikan MTEK hari ini paling banyak diperdagangkan di harga 2120 itu
itu sebesar 147.519 lot dengan 2.190 kali transaksi. Dari sisi price range-nya sendiri untuk MTEK, jadi kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir, itu rentang harganya di 1.700 sampai dengan 2.180, sedangkan secara yearly itu dari 1.475 sampai dengan 2.960 rupiah. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 79,28 miliar rupiah di emiten EMTK. Dari sisi bandar detektornya untuk EMTK itu kalau kita perhatikan di tanggal 25 ini untuk EMTK itu tampak MTEK hari ini itu top 1 broker ini sedang melakukan small distribution, top 3 broker dalam posisi netral, demikian juga dengan top 5 broker, di mana secara general itu broker sedang melakukan distribusi untuk MTEK. Dan tampak broker CS adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp2.115 dan broker kaset sebagai top net seller-nya. Dari RSI-nya sendiri untuk MTEK hari ini tampak kalau kita bandingkan dengan hari kemarin itu tampak posisinya adalah mendatar, dan kalau kita lihat dari dari beberapa hari terakhir itu tampak terjadi sedikit penurunan, dan hal ini juga kalau kita perhatikan dari volume perdagangan untuk MTEK itu tampak MTEK walaupun berada di rata-rata volume 20 hari terakhir itu tampak 2 hari ini MTEK di dalam tekanan jual dengan volume yang cukup lumayan tinggi. Dan kalau kita perhatikan MTK ini pada tanggal 21 Februari itu di sini di tanggal 21 Februari itu tampak MTEK di 21 Februari ini berhasil untuk breakout dari EMA 200-nya, dan pada hari kemarin terlihat retest pada area EMA 200 dan support horizontal maupun Fibo 50-nya itu retest, dan jika berhasil memantul. Ini kalau kita perhatikan, kalau kita buatkan dia garis resisten trend line, itu tampak hari ini itu terjadi retest untuk area resistennya, resisten trend line, dan kalau esok hari ini berhasil memantul, kemungkinan keras akan menuju ke support pertamanya, resisten pertamanya di 2160 untuk MTK. Dan sebagai resisten kedua ada di 2410. Akan tetapi kalau rekan-rekan cuan mania ingin menunggu atau suka dengan buy on weakness, itu kalau kita perhatikan dalam bulan terakhir ini MTEK itu kisaran rata-rata itu berada di kisaran 1700 sampai dengan 1800 itu akan memantul ke atas. Dan MTEK sendiri itu bagi kami ini cukup lumayan cantik, itu cukup cukup lumayan seksi kalau diperhatikan dari resisten trend line maupun support trend line yang berhasil terbreak hari ini. Cuman perlu masih konfirmasi keesokan hari apakah MTEK masih bisa tetap bertahan di atas EMA 200-nya untuk menuju ke resisten pertama maupun resisten keduanya. Dan emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Aneka Gas dan Industri, itu dengan kode emiten AGII. Jadi AGII sendiri itu kalau kita perhatikan hari ini tampak dibuka di 1435, rentang harganya adalah 1435 sampai dengan 1455, dan ditutup di 1440 atau menguat hanya sebesar 0,35%. Jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 1435 rupiah. AGII sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 3,65 miliar rupiah dengan average price-nya itu hari ini di 1444,7, jadi sekitar 4,7 poin di atas harga penutupan untuk average price-nya.
AGII sendiri paling banyak diperdagangkan di harga 1445 itu sebesar 9.924 lot dengan 426 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan untuk AGII itu tampak rentang harga AGII dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 1390 sampai dengan 1550, dan dalam setahun itu di kisaran 935 sampai dengan 1840. Dan asing sendiri tampak keluar hari ini atau melakukan net foreign sale sebesar 200,78 juta rupiah di emiten AGII. Secara bandar detektornya untuk AGII itu hari ini di tanggal 25 itu tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini tampak sedang melakukan big akumulasi, di mana broker YU adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1443 dan broker AK sebagai top net seller-nya. RSI-nya sendiri kalau kita perhatikan lebih detail itu tampak masih berada di bawah average, dan akan tetapi tampak sudah bergerak menuju ke utara. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi volume perdagangan untuk AGII hari ini itu kalau kita perhatikan tampak sangat menurun, hampir setengah lebih dari perdagangan 2 hari terakhir, dan hari ini tampak juga volumenya berada di bawah rata-rata dari volume 20. Dan kalau kita perhatikan AGII saat ini tampak sedang bergerak menuju area support kuatnya, yaitu support horizontalnya itu berada di kisaran Fibo 61,8 maupun di EMA 200-nya. Sehingga ini lumayan menarik bagi cuan mania yang suka untuk buy on weakness. Jadi ditunggu sedikit atau diperhatikan pada hari Senin besok pembukaan maupun di hari Selasa jika sudah mendekati area EMA 200 maupun Fibo-nya ini, karena ini merupakan area demand-nya. Sehingga kalau berhasil dibeli di weakness ini cukup lumayan cantik jika dia memantul ke atas. Ke resistennya sendiri bagi kami berada di 1535 dan 1610, sedangkan untuk supportnya sendiri itu ada di EMA 200-nya bagi kami di 1395 maupun di Fibo-nya yang di 1380. Sehingga untuk meminimalisir risiko kalau sudah berada di bawah 1380 ini sebaiknya cuan mania meminimalisir kerugian dengan melakukan cut loss. Jadi demikianlah analisa atau pembahasan kita untuk 5 buah emiten yang dimiliki oleh Mardika Copper Gold, kemudian Bank Tabungan Negara, Telkom Indonesia, Elang Mahkota Teknologi, serta Aneka Gas Industri yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi ingatkan untuk memperhatikan pergerakan arah indeks, khususnya IHSG yang galau akibat adanya konflik Ukraina dan Rusia, serta tolong dijalankan untuk trading plan-nya dengan ketat. Jika sudah lewat area support itu tolong tentukan cut loss-nya dengan ketat agar agar dana rekan-rekan cuan mania itu bisa lebih aman, dan juga lakukan money manajemennya dengan bijak. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.